Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Sebelum kita masuk ke DCWT pada hari ini, gue ingin ucapkan dulu Happy Good Friday. Selamat Jumat Agung bagi yang merayakan ya. Semoga ibadahnya hari ini lancar, nggak kena macet, karena biasanya Jumat Agung selalu macet ya. Karena jadi liburnya kayak long weekend ya, Jumat, Sabtu, Minggu begitu. Semoga semuanya aman, lancar ya. Dan karena hari ini Jumat Agung, maka ya kita hanya DCWT-nya satu kali saja untuk hari ini. Jadi sekali lagi gue ulangi, tidak ada DCWT sesi kedua ya. Oke, seperti yang kita bisa di sini dalam 24 jam terakhir terjadi rally tipis sebesar 0, ya sebenarnya nggak tipis-tipis sama sih ya, lumayan lah ya, 0,86%. Dengan total market cap mencapai di 2,67 triliun US dollars. Dan untuk Bitcoin dominance meningkat tipis juga sebesar 0,02%. Nah, untuk BTC ada perlawanan ya. Jadi concern utama kita kemarin adalah BTC yang akan mengikuti S&P yang drop begitu ya. Nah, tetapi seperti yang kita bisa lihat di sini bukannya drop, BTC malah berhasil reclaim MA50 dan juga reclaim 84.000 lebih 55 ya. Nah, which is ya kalau gue pribadi sih senang-senang aja ya, karena ya jujurnya sih gue pengennya langsung naik aja begitu. Tapi kita nggak bisa menghiraukan yang terjadi di April awal kemarin begitu, dimana banyak orang yang happy juga di sini nih. Wah, lihat nih BTC berhasil melawan S&P ya. Kita sudah tidak terkait lagi, sudah tidak terbelenggu lagi sama elit global. Taunya cuma berapa hari terus ngedam juga. Nah, ini yang gue takutkan ya. Ya kalau ditanya pengennya gimana ya jangan. Kalau bisa nggak usah ikut-ikutan, udah aja naik gitu. Nggak usah ikut-ikutan S&P kemarin koreksi begitu. Tapi sekali lagi kita nggak bisa tutup mata dan bilang nggak mungkin akan terjadi. Karena faktanya ya ini terjadi juga di sini. Cuman ada delay begitu ya. Ya tapi at the end of the day ya mungkin gak sih bang kalau misalkan S&P-nya tiba-tiba recover gitu ya, terus dia basically balik ke posisi awal, terus BTC jadi nggak koreksi, mungkin aja bisa seperti itu ya. Dan selain itu juga kemarin gue sempat baca ada komen, ada teori ya mengenai ini juga Jerome ya. Nah jadi Jerome juga ngomongin soal stablecoin kemarin ya, dimana dia menyatakan bahwa ya stablecoin ini intinya ini bagus ya, punya appeal yang besar. Nah, tapi butuh apa namanya legislation lebih jelas, begitu, regulasi lebih jelas. Which is yes ya. Dan gue pribadi akan hold stable coins yang paling punya regulasi jelas menurut gue ya. Nah, kalau ditanya gitu kayak, "Bang, mending USDT atau USDC?" Kalau gue lebih prefer USDC gitu. Kenapa? Karena ya dia legal di Eropa begitu ya. Nah, semakin dia legal, semakin orang lebih banyak pakai. Nah, semakin dia lebih banyak pakai akan cenderung lebih aman lagi begitu ya. Nah, mungkin kedepannya US akan bikin lagi sendiri gitu ya, nggak tahu. Tapi yang penting harus jelas regulasinya ya, karena stable coins itu butuh apa namanya ya, mereka akan ngehold fiat juga kan untuk bikin itu tetap 1:1 atau ngehold dollar equivalent begitu kan. Nah kalau itu regulasinya nggak jelas itu bisa berantakan, kayak contoh UST di cycle kemarin, wah ya muntah darah gitu kan. Nah kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena regulasi nggak jelas. Kalau regulasi jelas UST akan dibredel sebelumnya gitu kan. Nah ya jadi this is good, dan mungkin ini juga salah satu penyebabnya ya, teorinya lah, salah satu teorinya bahwa BTC bisa nahan begitu. Kemarin ada yang sempat komen juga, gue lupa siapa tapi pokoknya ada yang sempat komen ya. Mantap nih ya, komen-komen di DCWT sesi kedua makin keren-keren ya, makin kelihatan nih, mulai makin jadi lebih geek ya kayak gua. Suka research ini research itu ya. Bagus bagus bagus. Oke, mumpung udah masuk ke news, langsung aja kita ke satunya lagi ya. Nah, jadi buat lo yang ngikutin, Trump kemarin baru saja marah-marah ya bukan marah-marah, lebih tepatnya ngeblast on social media, seingat gue di X ya. Dia menyatakan bahwa Jerome Powell ini kacau ya, dan bahkan dia menyatakan bahwa termination cannot come fast enough katanya ya. Ini dipecatnya tuh kurang cepat begitu. Ya Trump lah, biasa dia suka sedikit apa namanya berapi-api begitu ya. Dan uniknya Jerome itu bisa jadi chairman di appoint oleh Trump di 2018. Nah, tapi gak tahu nih ya. Sekarang ya tapi gini, sebenarnya kalau mau ngomong, gue ngerti juga dari sisi Jerome. Gue ngerti dari sisi Jerome. Karena ya dia nggak mau ngulangin di 1970-an, di mana inflasi jadi very sticky begitu ya. Nah, tapi ini mengganggu agenda si Trump gitu ya. Jadi ya otomatis
Ya, kita tahu ya bahwa di Eropa sih udah naik berkali-kali, udah 7 kali in the past years ya. Jadi ya dibandingkan dengan the Feds ya lebih lama begitu. Nah, tetapi seperti yang kita sudah tahu juga memang data-data inflasi kemarin ya sempat memburuk begitu, sempat memburuk saat interest rate diturunin ya. Kita bisa lihat di sini lah ya. Saat interest rate diturunin, mana interest rate? Kita bisa di sini saat interest rate diturunin di bulan mana nih? Nah, saat interest rate itu diturunin dari Agustus September sih. Ya kalau waktu Agustusnya belum ya, tapi waktu udah di Septembernya itu CPI itu mulai meningkat begitu ya. Ada benernya. Jadi gue sih ngomong Jerome bukan 100% salah, begitu nggak juga, ngerti gue. Nah, tapi mungkin penekanan dari si Trump adalah sekarang kan udah turun lagi. Sekarang udah turun lagi, lu malah ngenekenin urusan apa namanya kalau lu baca ya, kalau lu baca si apa namanya speech dari Jerome Powell, dia menyatakan bahwa ini tarif Trump bisa bikin inflasi begini begitu begini begitu. Jadi ya kayak kasarnya ya jadi undermine si kebijakan si Trump begitu ya. Nah, apakah si Trump bisa nge-fire Powell? No, technically ya. Nge-appointed bisa, tapi dia nggak bisa nge-fire karena ini di luar dari pemerintahan begitu ya. So ya kita tinggal lihat aja ya, kita tinggal lihat apakah Powell akan dipaksa untuk ya mungkin dipaksanya secara ya kebijakan begitu ya. Ya kita anggap seperti ini, misalkan CPI lanjut terus turun, CPI, PPI, PCE terus turun ya. Dan dengan kebijakan tarif si Trump, pengangguran mulai meningkat. Nah, kalau sudah terjadi seperti itu ya, inflasi udah di 2%-an, lalu juga apa namanya pengangguran mulai meningkat, itu mau nggak mau si Jerome akan melakukan QE begitu atau minimal QT diberhentikan. Ya kalau parah ya kalau misalkan ya nggak parah tapi kalau meningkat terus lah. Kalau terlalu parah juga jelek ya. Kalau terlalu parah bisa masuk resesi which is not good juga. Jadi kita butuh pengangguran di US meningkat dengan cukup sehingga the Feds terpaksa untuk melakukan QE begitu atau minimal menghentikan QT begitu. Ya ini semakin memanas nih karena si Trump udah ngomong yang kedua kalinya nih untuk urusan si Jerome. Dan kalau kita menungguin si Jerome sampai keluar, si Trump bisa masukin orang yang lebih pro sama kebijakan dia, ya masih lama di 2026 begitu, which is ya menurut gua kalau secara teori cycle udah telat begitu ya. Ya, we'll see. Karena gini, ingat ya, apa yang dikatakan oleh the Feds oleh Jerome itu bisa berubah dengan in a snap of a finger. Serius, ya. Gue udah pernah ngomong ini berapa kali, cuman buat lo yang mungkin masih baru, yang masih belum tahu ya gue kasih tahu di 2019 Jerome dan The Fed menyatakan bahwa The Fed tidak ada rencana untuk menurunkan interest rate di tahun 2019. Begitu. Nah, itu juga dikritik oleh si Trump di masanya ya. Lu bisa lihat juga di sini nih. Mana ya? Lu kalau mau baca semua di sini ada ya. Nah, di sini nih di 2019 nih ya, dia sempat bahkan menyebut Powell itu the enemy of US begitu karena dia tidak mau melakukan QE ya. Dan ya bahkan dia keluar statement seperti itu kan. Tapi faktanya di bulan Juli, literally sebulan setelah dia ngomong tidak ada rencana penurunan interest rate, turun tuh interest rate. Nah jadi ya kalau si Jerome ini benar-benar melihat kondisi market aja. Kalau kondisi marketnya membutuhkan QE atau at least dia merasa membutuhkan QE baru dia lakukan. Begitu ya. Jadi ya sudah kita sabar saja, kita tunggu dulu ya. Kalau interest rate lanjut turun, QE benar-benar bisa terjadi, ya kemungkinan liquidity akan bertambah begitu. Tapi selama itu masih belum terjadi, ya sudah kita sabar-sabar aja ya. Ya karena memang gue harus akui sekarang si Jerome ini punya tugas yang sulit begitu. Sulit karena ya benar ya lu udah terbukti kan kemarin interest rate turun di September ya, interest rate turun di September kemarin. Faktanya itu inflasi mulai meningkat. Lu bisa lihat di sini ya. Aduh mana ya CPI bisa nggak di sini ya? Coba kita cek. Waduh kayaknya nggak bisa. Data CPI harus cari di sini ya. Lu bisa cek deh ya. Gue udah sempat lihat ya. Di September ini turun CPI mulai meningkat. Begitu. Jadi gue ngerti concernnya. Walaupun kalau mau ditanya, bang lu mending kayak gimana? Ya gue sih mendingan udah Jerome QE aja sekarang dia QE kripto subur begitu. Tapi gue juga karena gue tahu si Jerome kerjaannya apa tugas dia, ya itu juga bisa emang buruk gitu, bisa buruk ujung-ujungnya.
kalau kecepatan juga begitu. Worst case scenario-nya bisa seperti di 1970-an, which is really really bad gitu menurut gua ya. Jadi ya kalau ditanya pengennya sih QE gua, tapi atau ya minimal gini deh, jangan QE dulu deh, minimal QT berhenti dulu gitu. Tapi gue juga ngerti kenapa si Jerome nggak melakukan itu gitu ya. Oke, Economic Calendar ya hari ini sesuai dengan pembahasan kemarin ya, nggak ada bintang 3 karena memang lagi libur, Good Friday begitu ya. TCI kok tetap bikin bang? Ya bisa lah pagi sedikit dipaksa ya, bangun sedikit lebih pagian, mungkin up sedikit lebih pagian supaya ya tetap adalah satu konten begitu. Tapi udah sorenya malamnya nggak ada gitu, udah ada urusan gua ya. Oke, sekarang kita masuk ke ya chartnya sih kurang lebih masih begitulah ya. Tinggal kita lihat aja apakah ini hanya fake out saja atau enggak dengan Bitcoin bisa nahan nggak nih di 84 ribuan begitu. Kalau dia bisa sampai nahan apalagi mantul, oh mungkin ada something different nih ya. Mungkin S&P malah yang bakal ngikutin BTC mungkin ya. Tapi ya kalau ngomong statistically speaking ya seringkali S&P yang mimpin bukan BTC begitu ya. Nah, jadi ya udahlah pokoknya kita tunggu saja, jangan nebak-nebak ya. Jangan kayak waktu di sini gitu, udah ada nih beberapa orang yang udah nih waktunya kita terpisah sama ya itu ngomongnya nggak tahu kenapa elit global ya padahal ya S&P juga kan nggak semua elit global juga gitu kan. Ya, tapi intinya apa? Intinya ingat S&P kemarin bisa drop ya, saat S&P drop BTC bisa telat begitu. Jadi jangan sampai sekarang punya mindset yang aneh-aneh lah begitu. Lebih baik kita worst case scenario dulu begitu. Karena kalau sekali lagi kalau lu tanya ke gua pengennya kayak gimana ya? Gua pengennya nahan BTC, nahan dan naik begitu. Tapi ya gua cukup peduli dan cukup respect terhadap fakta data statistik ya, jadi kita tetap harus mempersiapkan juga skenario kok sampai dia ngikut S&P gitu ya. Oke, untuk weekly close-nya ya masih lumayan lama ya, masih 3 hari kurang sedikit ya, tapi intinya sejak dia ke reject mulai ada sedikit pelemahan mungkin ya. Ya kita lihat nanti weekly close-nya di hari Senin minggu depan apakah dia akan membuat lower high atau enggak. Kalau lower high ya berarti masih ada PR. Tapi kalau dia mulai membuat higher high, wah menarik tuh ya, pecah struktur. Oke, gitu kurang lebih untuk BTC ya. Untuk makronya in general, selanjutnya kita masuk ke buy limit. Tetapi sebelum kita masuk ke buy limit, seperti biasa disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi ya. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya, lu bisa like our video, bisa share our video, itu juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Dan sekarang kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Bybit. Di mana di Bybit ini kita bisa melakukan berbagai macam hal ya, mulai dari yang newbie sampai yang sudah advance. Buat mungkin lo merasa bahwa aduh bang, gue masih nggak ngerti nih TA, gue masih nggak ngerti charting dan seterusnya, tapi pengen akumulasi, pengen DCA murni, bisa lo tinggal masuk ke sini one click buy, di mana lo bisa pilih lo mau pakai apa ya fiatnya, lo tinggal pilih juga asetnya apa ya. Misalkan lo pengen akumulasi BTC, misalkan setiap hari Senin jam 7 pagi, misalkan gue pengen akumulasi BTC sebesar 100.000 rupiah misalkan ya, lu bisa langsung lakukan di sini, bisa peer to peer, bisa Dana, Bank BRI dan lain-lain. Ini gila ya, bisa pakai BCA Mobile dan seterusnya. Jadi Bybit ini memang cocok banget buat orang-orang yang tinggal di Indo ya, bisa langsung pakai bank-bank yang memang sudah biasa kita pakai di Indo ya. Nah, buat yang intermediate sampai advance juga di sini ada spot, nah, dan juga ada leverage tokens, dan tentu juga ada derivatives trading, di mana kita bisa menggunakan kontrak yang USDT maupun USDC. Jadi di sini lo bisa pakai USDC ya, karena nggak semua exchanger bisa menerima untuk futuresnya pakai USDC ya. Dan tentu juga lo bisa earning bunga juga dari kripto lo dan lain-lain. Dan tentu juga di sini kita bisa melakukan copy trade ya, di mana copy trade dari Bybit ini sudah cukup terkenal ya, dan kita bisa mendapatkan keuntungan juga. First copy trade kita bisa ada protection 100 USDT loss coverage ya, dan seterusnya ya. Jadi buat lo yang tertarik bisa silakan pakai
klik di link referral kita di bawah. Dan kita masuk ke BTC. Untuk BTC karena terjadi reclaim maka posisi spotnya ada perubahan ya. Buy limitnya jadi ada di EMA 50 atau di 84.055 USD karena cukup dekat ya jadi confluence. Lalu buy limit keduanya di EMA 20 atau di angka 82.500-an dan ketiga di angka 81.000 lebih 65 USD ya. Nah untuk posisi shortnya sayangnya kena cut loss karena retest 1, retest 2 ternyata malah reclaim ya. Ya itu kurang lebih untuk setup di Bitcoin. Untuk futures masih belum ada setup lagi. Selanjutnya di sini bisa nggak bang jadi struktur? Sebenarnya bisa ya, sebenarnya bisa. Cuman ya sebenarnya boleh-boleh aja sih, boleh-boleh aja ya. Tapi untuk jadikan next support, I don't know sih. Tapi ya for now boleh deh. Ya kita boleh pertimbangkan ini menjadi resisten. Tapi karena kita baru bahas hari ini ya berarti belum ada setup ya. Berarti ya kita lihat aja. Kemarin kan retest pertama. Ya hari ini apabila terjadi retest kedua kita bisa buka posisi short. Target TP di EMA 50 gitu ya. Itu kurang lebih untuk setup di Bitcoin. Next kita masuk ke Ethereum. Untuk Ethereum kondisinya itu masih belum ada setup futures juga. Target TP juga masih belum kena di angka 1536,9. So buat lo yang megang posisi short di sini buat yang konservatif sudah TP ya. Udah TP di hari H. Nah, sementara buat yang agresif ya masih ngambang ya. So, ya sudah, buat yang agresif jangan lupa pasang target TP-nya di angka 1536,9. Dan mungkin boleh pertimbangkan untuk buka SL plus lah gitu ya. Oke. Itu kurang lebih untuk futuresnya. Untuk spotnya di angka 1536,9 dan di 1429,8 ya. Itu kurang lebih untuk di DCWT bukan sesi pertama ya, ini DCWT saja begitu karena hari ini sekali lagi gue ingatkan tidak ada DCWT sesi kedua ya, ada urusan gue ya. So sebelum kita tutup gue ingin ingatkan lagi untuk para newbies ya, market dalam masa-masa seperti ini gue ngerti mulai orang-orang ngerasa boring gitu, aduh kok di sini-sini aja sih bang nggak kemana-mana. Gue ingatkan lagi market itu lebih banyaknya masa-masa boring dibandingin masa-masa yang penuh dengan adrenalin begitu nih. Yang kayak begini-begini itu dikit. Lihat deh. Ya. Lamaan mana? Masa-masa begininya atau masa-masa naiknya? Begininya kan? Masa-masa nggak enaknya. Gitu. Yang naiknya tuh cuma sebentar. Tapi yang naik ini akan membuat banyak sekali orang tertarik. Nah, tertarik udah sampai sini ya. Taunya market masih belum kemana-mana, drop, panik. Nah, ini yang sering kali menjadi trap bagi para newbies begitu. Mereka pengennya begini terus dan bahkan banyak yang berpikir bahwa market tuh hanya naik doang, nggak ada turun-turun ya. Padahal sekali lagi faktanya lebih banyak masa-masa boring dibandingin naiknya. Tuh, banyaknya boring ya, boring terus baru naik ya. Cek lagi, tuh banyaknya boring-boring begitu ya. Nah tapi buat orang yang stick it out gitu ya, terus ya waktu lagi masa-masa boring itu terus mau belajar, terus akumulasi, terus konsisten. Nah mereka yang ujung-ujungnya menang, bahkan dari kondisi minus loh di sini. Ada loh, ada cukup banyak orang-orang di TCI yang baru-baru masuk di TCI di awal-awal 2024 begitu ya, banyak kena banyak kena janji manis dukun, banyak yang minus awalnya ya, tapi karena terus konsisten mau belajar, mau mengikuti aturan 70-30, tidak melanggar 3 golden rules, ujung-ujungnya profit begitu ya. Nah 3 golden rules itu apa? Yang pertama jangan berkeuangan panas, yang kedua jangan over leverage, yang ketiga berpikirlah jangka panjang ya. Dan kita tutup video kita pada hari ini seperti biasa dengan salam tabur tuai. Apa yang lo tabur akan lo tuai, jadi taburlah sebanyak mungkin hal baik. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.